Di tengah kabar pahit soal Sintayong, Timnas Indonesia dapat kabar bahagia jelang kualifikasi Piala Dunia. Mauro Zylstra, sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di Timnas Indonesia. Drawing ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia masuk grup maut. Simak info selengkapnya berikut ini. Di tengah kabar pahit soal Sintayong, Timnas Indonesia mendapat sedikit informasi bahagia jelang kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia mendapat kabar baik di tengah gonjang-ganjing kabar Sintayong bakal meninggalkan skuad Garuda. Sintayong dikabarkan menjadi salah satu kandidat pelatih baru Korea Selatan yang resmi memecat Jurgen Klinsmann. Apalagi Ketua PSSI, Erick Thohir sempat memberikan izin kepada Sintayong untuk meninggalkan Timnas Indonesia jika Korea Selatan tertarik. Akan tetapi, Erick Thohir menegaskan bahwa kontrak sudah dikirim ke Sintayong sejak 2 pekan lalu. Dia mengungkapkan, alasan pelatih berusia 53 tahun ini belum memperpanjang kontrak karena sedang sakit. Di tengah kabar buruk tersebut, ada kabar baik yang mungkin membuat supporter Timnas Indonesia bisa sedikit tersenyum setelah rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno akan dibenahi. Pengelola mulai melakukan perbaikan rumput Stadion GBK agar bisa kembali prima menyambut laga Indonesia. Kondisi terkini Stadion GBK. Saat ini, sedang dilakukan pekerjaan revitalisasi lapangan Stadion Utama GBK, SUGBK, sebagaimana telah GBK lakukan pada tahun 2022 dalam rangka menyambut Piala Dunia U20 tahun 2023, tulis akun Instagram @love_gbk. Pekerjaan ini dilakukan dengan melakukan revitalisasi lapisan rumput agar dapat menyesuaikan dengan iklim dan cuaca. Revitalisasi lapisan rumput berikut rangkaian proses di dalamnya ini melibatkan kembali stakeholder, tim dan tenaga ahli yang telah berpengalaman dalam menangani persiapan Piala Dunia U20. Manajemen GBK fokus pada pemulihan lapangan SUGBK untuk mencapai level terbaik seperti yang pernah dicapai pada tahun 2023 guna menyambut round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai bentuk pelayanan publik kami bagi GBK People. Mauro Zylstra, sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zylstra. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Pemain bertinggi 188 cm ini dikenal sebagai salah satu pendulang gol ulung. Dalam 19 pertandingan tersebut, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 assist. Sementara, soal kemauan membela Timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela Merah Putih. Menurut Mauro, ia sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PSSI, yang menyebut bahwa ia merupakan salah satu bidikan untuk mengisi posisi penyerang skuad Garuda. Namun, sejauh ini, belum ada kabar lanjutan. Namun, kondisi ini tak membuat Mauro patah arang. Ia berpikir positif dan berusaha untuk terus meningkatkan level permainannya. Yang pasti, kalau butuh striker, aku pasti akan datang, tegasnya. Indonesia masuk grup maut di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain tunjukkan mentalitas. Drawing ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 27 Juni 2024, sore WIB, dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia yang berada di pot 6 terundi masuk grup C bersama Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Meski pada dasarnya lawan-lawan di ronde ketiga ini berat, tapi Indonesia bisa dibilang ketiban lawan-lawan tersulit. Beratnya grup ini bisa dilihat dari bagaimana mayoritas lawan Indonesia punya pengalaman Piala Dunia. Praktis hanya Bahrain yang belum pernah tampil di turnamen 4 tahunan tersebut. Sementara Cina pernah ambil bagian, lalu Arab Saudi, Australia, dan Jepang bisa dibilang langganan. Tapi tak ada alasan buat Indonesia menyerah sebelum bertanding. Demikian pula pesan yang disampaikan bek senior Timnas Jordi Amat. Fearless, unggahnya di Instagram, yang berarti tanpa rasa takut.
Sampai jumpa September nanti, imbuhnya. Unggahan itu turut direspons bek timnas lainnya, Jay Itzes. Pemain yang akan bermain di Serie A musim depan bersama Venezia itu menimpali, "Let's go," sembari membubuhkan emotikon bicep. Kualifikat lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim di peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan hadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September, Arab Saudi versus Indonesia. 10 September, Indonesia versus Australia. 10 Oktober, Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober, Cina versus Indonesia. 14 November, Indonesia versus Jepang. 19 November, Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret, Australia versus Indonesia. 25 Maret, Indonesia versus Bahrain. 5 Juni, Indonesia versus Cina. 10 Juni, Jepang versus Indonesia. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update timnas selanjutnya.